Cerita berbagi pengalaman yang bakal saya ceritain hari ini adalah pengalaman Grab pertama. Grab pertama, kata orang-orang, wis bakalannya kalau lu nge-Grab pertama mah gacor dah, apa aja dikasih, baru turun baru kelar kasih lagi, baru kelar kasih lagi. Bener, itu bener dikasih terus dikasih. Alhamdulillah dikasih, tapi dikasihnya itu, saya pengalaman pribadi, untuk satu order aja itu saya nggak dapet dalam artian bukan nggak dapet, dikasih dari pihak aplikasinya, nggak dapetnya itu untuk nyari satu orang alamat aja saya sampai berjam-jam. Pernah saya dapat order itu jam setengah 7 sampai setengah 8, saya cari alamat sampai 1 jam, jam 7, setengah jam lah, dari habis maghrib setengah jam 7 nggak ketemu, sampai orangnya marah mau lapor ke pihak Grab, katanya saya dianggapnya bercanda atau ngeledek. Padahal jujur saya itu nggak tahu jalan. Saya walaupun tinggal di Jakarta, saya itu jangan kemana-mana. Di cancel, tapi saya bermohon sama orang itu jangan sampai ngadu ke pihak Grab, karena saya baru pertama kali dalam satu hari saya ditolak, di cancel itu sampai 8 kali. 8 kali. Itu pengalaman yang pahit. Saya untuk hari pertama saya 8 kali di cancel. Akhirnya saya putus asa untuk stop dulu hari itu. Akhirnya saya belajar GPS dulu, belajar GPS tanpa bawa penumpang. Ternyata GPS juga saya bermasalah. GPS saya itu nggak jalan, mandek. Titiknya itu, kalau punya teman saya itu jalan, titiknya itu saya udah jauh, masih di posisi awal. Udah di posisi awal, tetap nggak bisa. Untuk hari kedua saya nggak bisa. Akhirnya di hari ketiga saya berani diri untuk ngojek. Kebetulan alhamdulillahnya ngojek hari ketiga itu, di hari kedua itu dapet orang satu gangan yang beda RT, satu kampung beda RT. Saya masih bisa nganterin, dapat order kayak gitu, satu kampung tapi beda RT, saya masih bisa nganterin ke tujuannya si konsumen itu. Udah saya dapet tuh konsumen dengan jarak yang dekat, dapat lagi saya ke daerah orang satu kampung tapi ke daerah yang beda RT, tapi ke tempat suara mall Kelapa Gading. Awalnya ke tujuan saya sih enak, minta petunjuk, minta bantuan sama si penumpang. Saya sekarang kalau saya ojek baru yang nggak tahu jalan, jadi saya minta petunjuknya. Orang itu berbagi hati, akhirnya saya tahu saya jalannya, tujuannya Pak kanan, Pak kiri, Pak stop, nyampe enak, dibayar enak. Alhamdulillah saya bersyukur. Keluar dari Kelapa Gading 1 jam saya muter-muter di Kelapa Gading untuk nyari jalan utama protokol, nggak ketemu. Akhirnya saya nanya, begitu lagi nggak ketemu tuh. Akhirnya saya ngikutin, saya patokan saya nanya mulu malu, woi, saya patokan mulu, saya nanya malu. Akhirnya saya nyari jalur angkot yang saya ikutin, arah keluarnya kemana nih dia nih, saya ikutin. Alhamdulillah tembus di jalan utama. Alhamdulillah ya Allah bisa keluar. Cuma dapat satu order aja itu, saya muter-muter di Kelapa Gading sampai 8:30 malam.
Tetap saya nggak putus asa, saya nyalain aja aplikasi terus. Saya dapat lagi yang kedua. Ke mana? Namanya saya baru ke Grab itu nggak boleh ngensel orderan. Yang hari itu saya terima tek, nah saya pencet, barunya 74.000, harganya 74.000. Saya seneng tanpa lihat tujuannya itu kemana. Tujuannya ya Allah, enggak, saya nggak sangka, saya duga dengan keterangan situ Mustika Jaya. Saya samperin orangnya, kebetulan deket, saya nanya sama teman-teman satu Grab, gang ini masuk kanan ini, ya udah saya semua orang. Saya sama penumpang sama-sama nggak tahu jalan. Si penumpangnya main ke rumah kakaknya, saya ojek yang baru belum tahu jalan. Akhirnya kita berdua kesasar di jalan, naik ke jalan tol, jalur jalan tol, ya turun lagi. Mau nggak mau seimbangnya kan kesel tuh, darting udah darting ya. Saya mau tolong minta maaf, saya bisa saya minta maaf, dan sampai suami ini ngadu atau tersinggung. Nah udah tuh, si mbak ini berbaik hati, dia pakai HP dia nyalain GPS-nya, karena saya sebelumnya saya tahu GPS saya itu nggak jalan. Kalau mau nggak percaya mbak boleh pegang HP saya, ini saya pencet saya aktifin GPS-nya, bener nggak jalan. Dia percaya. Akhirnya saya pakai GPS-nya dia, muter-muter dengan tujuan Mustika Jaya yang seharusnya cuma ketemu dalam 1 jam, itu saya tempuh bisa 2 jam. Saya dapat orderan dari jam setengah 10 sampai ke tujuan setengah 12. Setengah 12 muter-muter di GPS, kanan kiri ketemu tujuan, bus ke tempat tujuannya. Simbanya punya patokan, udah tahu daerahnya, udah bus nyampe ke tempat rumah simbanya itu, tujuannya itu. Nah masalahnya ada di sini nih sekarang. Sambil berjalan itu ke tujuan itu, karena muter itu, saya di selama perjalanan saya cuma ngapalin jalan, berpikir gimana nanti setelah dia turun si penumpang ini saya tetap bisa pulang. Akhirnya terlalu banyak belokan, kanan kiri lurus, kanan kiri lurus, saya lupa. Akhirnya saya udah pasrah aja lah, gimana nanti aja, udah saya masih mikirin jalan, ngapalin jalan gini, ya udah lah. Akhirnya sampai ke tempat tujuan. Selama perjalanan saya ngobrol sama si mbaknya, mas emang nggak tahu jalan mbak, saya baru di Jakarta, saya gojek aja baru 4 harian mbak. Oh gitu ya, jadi mas nggak tahu jalan? Nggak tahu mbak. Udah tuh, si mbaknya ngobrol panjang cerita, ngobrol nyampe. Si mbaknya turun, nyampe depan rumahnya, saya turunin. Si mbaknya nyampe, mas udah sampai. Nah saya terima dulu mbak ordernya, saya turunin si mbaknya, penumpangnya gede. Si mbaknya berbaik hati, saya dikasih uang 100.000 dengan harga 74.000, lebih mau saya kembaliin, lebihnya jangan, nggak mau. Udah mas, ambil aja mas lebihnya, tapi sambil jangan ucap lebihnya, ambil aja mas, hati-hati ya mas ya, semoga sampai tujuan, biar nggak nyasar lagi. Itu saya nangis, tambah drop dalam hati, saya nangis, tapi saya nggak berani nunjukin dari mata saya. Nangis tuh. Akhirnya saya muter, nyasar lagi, udah nyasar lagi tuh. Saya patok itu di jalan utama. Saya mau, kalau jalan utama itu suka ada pelang jurusan sana ke Bekasi sana, yuk. Sana sini nyampe. Udah tuh, alhamdulillah saya ketemu jalan utama. Udah tuh saya senangnya luar biasa, ya Allah, jalan utama. Saya ambil jurusan yang saya tahu, udah satu aja, Pulau Gadung. Udah sampai Pulau Gadung, udah
Alhamdulillah ya Allah, saya sampai juga. Jangan sampai ke rumah itu, sampai ke rumah simbahnya setengah 12, sampai ke rumah itu setengah satu, berarti itu 1 jam. Sedangkan saya perjalanan sebelumnya waktu tujuannya itu 2 jam, setengah 10 sampai jam setengah 12. Pengalaman dua saya udah gitu, uang saya hilang 50.000. Sama aja saya gojek jauh-jauh, cuman 50.000. Pengalaman gojek hari keempat. Besok kita sambung lagi, begitu ceritanya.